Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Pramono dari SMP Nurul Islami Semarang, mahasiswa PPJ Prodi Matematika angkatan pertama tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dengan materi himpunan dengan subpokok bahasan gabungan atau union dua himpunan dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan pendekatan TPA3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, coba minta tolong ini. On-kan kameranya, ya, on-kan kameranya. Bapak, minta tolong semuanya untuk meng-on-kan kameranya, ya. Oke, semuanya tanpa terkecuali. Persen saya ya. Kita, halo Mbak Nakita. Ya, Pak. Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ya, Pak. Mbak Andita, Mbak Rani, Mbak Zara, Mbak Dita, Mas Enik, Mas Ezi, Mbak Salsa. Minta tolong semuanya on-kan kamera, ya, on-kan kamera. Oke? Ayo, kelihatan cantik-cantik ini, jangan malu, on-kan kamera. Kemudian suara Bapak terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Minta tolong ketua kelas, minta tolong, ayo lebih serius Mbak Nagita. Minta tolong ketua kelas, Mas Enrik, untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berdoa bersama-sama sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini. Kita mulai. Ya, selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya Bapak mau cek kembali presensinya. Ayo lebih serius. Hari ini yang belum terlihat atau belum bergabung, siapa ya? Mas Enrik. Hari ini Mas Firdaus belum kelihatan, ada kabar tidak? Belum ada ya, nanti coba kita cek lagi ya sambil berjalannya. Oke, sebenarnya belum kelihatan ini Mas Firdaus. Baiklah anak-anak, Bapak di sini akan mulai pembelajaran. Akan saya sharekan mulai materinya. Anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gabungan atau union, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Untuk KD hari ini, anak-anak, kita nanti KD-nya 3.4, yaitu menjelaskan dan menyatakan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosmos, komplemen himpunan menggunakan masalah kontekstual, dan KD 3 dan KD 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen, dan operasi pada himpunan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Adapun indikatornya, IPK-nya adalah menganalisis gabungan dari dua himpunan dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari dua himpunan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 3. Anak-anak nanti setelah mempelajari materi ini dapat bisa menganalisis gabungan dari dua himpunan menggunakan masalah kontekstual dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyatakan gabungan dari dua himpunan menggunakan masalah kontekstual dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan nanti
bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari dua himpunan dan menyajikan masalah kontekstual secara benar. Untuk model pendekatan metode pembelajaran, hari ini kita menggunakan model problem based learning atau PBL, kemudian pendekatannya adalah TPATK serta metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya teknik penilaian. Di pembelajaran kali ini nanti akan Bapak nilai yang pertama sikap lewat observasi bentuk jurnal dari saya, kemudian penilaian yang kedua pengetahuan yaitu dengan tes, kemudian bentuknya dari soal uraian, dan yang terakhir keterampilan, bentuknya nanti tekniknya adalah praktek. Baiklah, kita akan mulai kegiatan hari ini. Oke, apakah kalian masih ingat materi yang telah kita pelajari sebelum materi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan, bisa dijelaskan. Saya ingat, Pak. Ini siapa ini? Nah, kita Oke, semangat Pak kita. pertemuan sebelumnya membahas materi isian intersection himpunan. Oke, irisan atau intersection. Ada lagi yang masih ingat? Bisa menjawab? Saya, Pak, Salsa. Oke, Mbak Salsa, silakan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah semua objek yang anggota dari kedua himpunan A dan B masuk dalam kurung kembar. Oke, masih ingat kemarin itu? Jadi kemarin kita sudah bahas irisan, yaitu dua himpunan A dan B dilambangkan di situ. Kemudian itu adalah himpunan dari semua objek yang anggota dari kedua himpunan A dan B itu ada yang sama itu irisan. Nah, kemudian disimpulkan dengan A, simbol irisan intersection kayak huruf N itu ya. Nah, di mana nanti X sedemikian rupa, X itu elemen himpunan anggotanya A dan X adalah elemen anggota himpunan dari B. Nah, contohnya ini ya. Jika ada A, himpunan A anggotanya 13579, himpunan B anggotanya 2357. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah 357. Jika digambarkan dalam diagram Venn seperti ini ya, yang tertera di situ. Jadi yang kembar ada di tengah. Oke, ini kita sudah mereview pembelajaran sebelumnya, sudah ingat. Sekarang kita akan lanjutkan kegiatan inti kita, ya. Kegiatan inti kita nanti kita akan pelajari kelanjutan dari materi amati dan diskusikan analisis gambar berikut. Apakah yang kalian temukan dari pengelompokan penyusunan barang atau hewan yang ada di layar kalian ini di tampilan? Ada yang bisa dan berani menjawab? Saya, Pak, Tita. Oke, Mbak Tita, silahkan. Itu adalah kumpulan dagangan sayur yang ada di pasar tradisional. Kemudian yang di nomor 2 ada hewan-hewan di kebun binatang. Lalu pada gambar ketiga ada buah yang disusun rapi di suatu tempat. Semua dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Oke, pinter sekali ya. Ini sudah mereview kemarin, jadi ini tinggal melanjutkan. Masih ingat ternyata ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang gabungan. Gabungan dari himpunan. Istilahnya dalam matematika union. Union ya, gabungan atau union. Nah, mari kita nanti di sini mempelajari itu. Benda-benda dalam gambar di atas adalah contoh gabungan dari himpunan. Dapatkah kalian menganalisis gabungan dari dua himpunan menggunakan masalah kontekstual secara benar? Kemudian memecahkan gabungan, kemudian yang terakhir memecahkan masalah yang kontekstual. Nah, oke. Mari setelah ini
kita mengerjakan LKPD. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita mengerjakan LKPD. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang anggotanya. Ya, sudah ada grup masing-masing kan? Sudah ada grup 1, ya, grup 2, grup 3, grup 4. Grupnya sudah ada. Kemudian waktu diskusi nanti maksimal 20 menit. Lalu diskusi via WA grup. Hasil diskusi dipresentasikan dan didiskusikan bersama. Lalu tiap kelompok menyiapkan 1 atau 2 orang untuk presentasi. Dan yang terakhir, diharapkan setiap anggota kelompok aktif. Gitu ya. Nanti LKPD silakan untuk dikerjakan ya. LKPD saya share ya. LKPD saya share di WA ya. Oke, LKPD saya share di WA. Silahkan bisa dilihat. Untuk LKPD saya share di WA. Nah, silahkan LKPD-nya dibuka share di WA. LKPD-nya silahkan bisa dibuka. Sudah nampak anak-anak? Halo? Halo? Sudah, Pak. Cek. Sudah, Pak. Oke, saya mulai dari awal ya. Untuk LKPD-nya, ini LKPD terkait dengan gabungan 2 himpunan atau union. Nanti ini KD-nya dan IPK sudah saya jelaskan di awal, tujuannya tadi juga sudah. Nah, sekarang lembar kerja kalian. Nanti ini diisi, ya diisi di buku tulis kalian. Nama kelompoknya siapa, kemudian menjawab pertanyaan dari mengamati gambar, kemudian ada mari menanya dan mari mengumpulkan informasi dan mengasosiasi. Dan yang terakhir nanti ada mari menyimpulkan. Dari sub-sub pokok pertanyaan ini silahkan nanti didiskusikan ya. Ya, silahkan didiskusikan maksimal 20 menit. Nah, setelah itu silahkan diskusi di WA grup. Kirimkan jawabannya di WA grup ya. Oke? Sebelum Ya, dimulai ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Sambil saya cek WA-nya ya. Sambil saya cek WA-nya. Akan kalau ada yang bertanya. Yuk diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya. Kelompok 1 punya Mbak Vivi. 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan loh ya, jangan malu-malu. Saya coba cek di grup dulu ya, di WA kalian. Kelompok 1. Mbak Vivi, Mbak Talsa, Mbak Levi, Mbak Tita, dan
Mbak Fasta ya. Ayo saling WA-an ya, WA-an di grup. Kelompok 2. Jangan mau kalah ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini dipandigani ya, diketuai ini Mbak Alia, Mas Zaki, Mbak Rani, Mbak Nagita, Mbak Apila ya. Ini sudah pada WA di grup. Ditanyakan itu di grup itu. Kelompok 3 saya cek dulu ya. Kelompok 3. Oke, ini kelompok 3 sudah mulai aktif juga. Kedausa, Mas Afri. Oke, pada WA juga. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 saya cek dulu. Mbak Najma, Mas Ezi, ini semangat ini Ezi ya. Mas Enrik, Mas Tanu. Oke, ada WA, ada yang bertanya ini, kita buka dulu ya. Oke, ada yang bertanya. Ada bertanya di WA, saya buka dulu. Sambil dikonsultasikan ya, ditanyakan. Ini kelompok 4 sudah mulai bertanya. Oke. Salsa sudah nge-share di WA. Oke, Mbak Salsa sudah. Ada pertanyaan di sini di grup WA. Oke, Mbak Vivi juga sudah nge-share di WA. Oke, beda. Vivi juga sudah. Oke. Mbak Vivi, halo Mbak Vivi. Iya, Pak. Halo Mbak Vivi.
Mbak Vivi pakai laptop di situ atau pakai HP di situ? Pakai HP. Oke. Nanti share screen di situ bisa dari situ? Dari HP bisa? Oke. Sudah ini Mbak Vivi sudah share. Ini di Pak Ari ada kendala wave Mbaknya nggak bisa keluar ini. Terkendala jaringan ini ya. Coba Mbak Vivi. Silakan bisa disampaikan di kolom chat juga boleh. Oke, Mbak Salsa bertanya. Yang mau ditanyakan, bentuk yang U itu dibaca apa? Bentuk kayak huruf N itu dibaca apa, Pak? Oke, begini, Mbak. Kayak lambang U, simbol U itu dibaca union, lambang dari gabungan. Kemudian kalau ada lambangnya kayak huruf mirip N itu dibaca untuk lambang simbol dari irisan atau intersection yang materi kemarin kita pelajari. Jadi ya Mbak Salsa ya. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Iya Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi silakan, diskusi ini mengalir. Terima kasih, ini semangat. Ada yang sudah selesai ini kayaknya ini. Kelompok 1 sudah siap ini ya. Kelompok 1 Mbak Vivi sudah selesai? Sudah Pak. Presentasi dari kelompok 1. Oke, Mbak Vivi kelihatan. Gimana Mbak Vivi? Mbak share screen. Oke, ini presentasi kelompok 1. Sudah kelihatan apa belum Pak? Sudah. Teman-teman kelihatan belum ini? Soalnya dibaca atau tidak? Dibaca. Ya. Oke. Nomor 1, jawabannya penataan sayur, hewan, dan buah tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya karena memperhatikan sifat-sifat dari benda atau barangnya. 2. Tidak ada yang tercampur karena memperhatikan sifatnya. Jika dipaksakan atau dicampur kelompoknya maka akan menimbulkan masalah. 3. Mungkin dengan syarat setiap kelompok diperlakukan khusus tempat atau wadahnya baru digabung. Contoh, hewan karnivora, hewan herbivora, hewan omnivora ditempatkan kandang terpisah lalu dikumpulkan atau digabungkan di sebuah kebun binatang. Sudah Pak. Oke, yang press dulu Mbak, jangan di post dulu. Jangan di post dulu. Kelompok 1 bisa dilanjutkan. Jawaban nomor 1 adalah ya, angkanya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nomor 2 A, irisan B. Nomor 3 ada 8 anggota. Diagram Venn-nya seperti itu. Oke, berarti yang di tengah ada berapa Mbak itu? Mbak Dita? Angka 3, 5, 7, 11. Oke, sip ya, karena irisannya ya, terus yang digabungkan seperti itu jadinya ya. Berarti Mbak kita gabungannya A dan B, anggotanya ada berapa Mbak itu berarti Mbak? Semuanya Mbak? Ada 4. Oh yang di tengah-tengah ya, ada 4. Yang di itu yang kembar ya, yang kembar. Kalau sama yang lain di kanan kirinya itu Mbak, seluruhnya yang ada di kolom diagramkan ada berapa semuanya itu? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. Dilanjutkan. Ini sudah Pak. Oh, kan masih ada yang tadi menyimpulkan belum kayaknya. Membaca silakan, bisa diganti dengan yang lain satu kelompok. Nomor 1, gabungan dari 2 union A dan B adalah 3, 5, dan 11. Lambang notasi gabungan dalam kurung union adalah
Contohnya A union B. 3. Cara penulisan gabungan union dari dua himpunan A dan B adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 union 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, terima kasih Mbak Sansa, Mbak Gita, juga Mbak Vivi ya atas jawabannya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok pertama sudah mempresentasikan. Yang lain bisa saling bersama ya, nanti presentasi juga. Kelompoknya kedua, ketiga, dan keempat. Sebelum saya menyimpulkan, ada yang berani memberikan kesimpulan? Gabungan union dari dua himpunan A dan B adalah anggota terdapat dalam himpunan A, dalam himpunan B, atau dalam kedua himpunan A dan B. Yang lain ada berani? Gabungan kita. Union dari dua himpunan A dan B adalah himpunan A dan B yang sama atau kembar. Pinter-pinter semua ya, ternyata sudah bisa ya, sudah bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak mau menguatkan terkait dengan kesimpulannya. Gabungan dari dua himpunan A dan B dilambangkan dengan A union B. Itu adalah anggota yang terdapat dalam himpunan A dan dalam himpunan B, atau dalam kedua himpunan A dan B. Dalam simbol tuliskan A union B sama dengan himpunan X sedemikian rupa. X itu elemen atau anggota himpunan dari A, atau X elemen anggota himpunan dari B. Nah, gabungan union itu disimpulkan dengan lambang union mirip U gitu ya. Kemudian dalam diagram Venn disajikan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Bahwasanya yang ada di lingkaran, dua lingkaran itu digabung, itu ada unionnya. Di dalamnya itu dua-duanya gabung jadi satu. Kalau ada yang kembar, ada yang sama, itu adalah irisan, maka di tengah-tengahnya. Nah, union atau gabungan adalah yang di seluruhnya tadi, gabungan tadi ya. Di gabungan tadi itulah unionnya. Jadi untuk kesimpulan hari ini dan saya kuatkan dan pastikan materi ini tersimpan di memori anak-anak semuanya, karena penting sekali untuk melanjutkan materi berikutnya. Lalu karena sudah kita simpulkan, kita akan berlatih untuk mengevaluasi ya. Untuk mengevaluasi, coba disiapkan kertasnya ya. Disiapkan kertasnya, kita evaluasi. Jika ada soal seperti ini, semesta beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9, 10. Sementara himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. B-nya beranggotakan 6, 7, 8. Tentukan A union B dan buat diagram Venn-nya. Ayo, siapa nanti yang berani presentasi akan Bapak tambahin nilai keterampilannya, nilai sikapnya. Saya, waktu 2 menit. Oke, bisa di-share screen kan Mbak di HP-nya? Oke, silakan Mbak disampaikan. Jawabannya A union B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, diagram Venn-nya seperti digambar. Oke. Kenapa dipisah Mbak Vivi? Kenapa dipisah? Soalnya anggotanya tidak ada yang sama. Oke. Sekarang anggotanya ada berapa setelah digabung? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, pinter semuanya. Ternyata materi ini langsung bisa dipahami, bisa langsung
ter-save di memori dan bisa untuk dikerjakan latihan soal dari saya. Oke. Ada yang bertanya terkait ini? Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, bagaimana kesan-kesan pembelajaran hari ini? Halo, bagaimana kesan-kesan pembelajaran hari ini? Ada berani menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bisa? Tambah ilmu. Oke. Ini Mas Ezi ya. Halo Mas Ezi. Ini Mas Ezi. Terima kasih. Menyenangkan, tambah ilmu. Walaupun daring ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalian nanti ada tugas di media classroom ya. Di media classroom. Silakan nanti dibuka dan dikerjakan. Dikirimkan hasil pekerjaan kalian. Sehingga nanti untuk nilainya materi union bisa langsung saya koreksi di classroom. Kemudian untuk materi selanjutnya jangan lupa dipelajari materi lanjutannya, nanti kita akan belajar mengenai komplement himpunan ya. Kemarin sudah irisan, kemudian hari ini kita union atau gabungan. Pertemuan besok selanjutnya kita akan membahas tentang komplement. Oke, sebelum diakhiri saya minta tolong Mas Rafli. Halo Mas Rafli. Ya, Dipimpin untuk berdoa. untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah terlebih dahulu doa mulai, doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mari, Bapak berpesan. Ini masa pandemi masih masif, jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah sekiranya tidak terlalu penting. Jika terpaksa harus keluar rumah, kenakan masker, ya. Kemudian menyiapkan juga masker cadangan. Protokol kesehatan dijaga. Jaga kesehatan, jangan lupa sholatnya juga. Kemudian saya ingatkan kembali untuk materi berikutnya dipersiapkan juga. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Dan tentunya untuk tugas-tugas segera untuk dikerjakan. Dari Bapak cukup dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan nanti bersama dengan teman di grup, yang di grup kecil-kecil itu tadi, grup yang kurang. Kalau ada kendala-kendala bisa konsultasi dengan saya. Ada sebutan, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.